Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi dzikril hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Teman-teman, saya ada cerita sedikit yang mungkin menurut saya patut untuk saya ceritakan kepada teman-teman semua. Saya tinggal sekarang di kampung. Tinggal di sebuah perumahan bersubsidi. Jadi rumah murah di sini, perumahan bersubsidi. Warganya umumnya warga kelas bawah. Artinya orang-orang yang bisa dikatakan warganya di sini duafa bukan, tapi golongan ya yang kehidupannya, penghasilannya itu bisa dikatakan mendekati pas-pasan, ya lebih sedikit. Kalaupun ada lebih sedikit. Suatu saat saya dan 3 orang, saya waktu itu malam itu pulang agak telat, agak gelap. Kemudian ada 3 orang warga yang tetangga saya sedang berbincang-bincang. Kemudian saya bergabung dan mereka ngobrol tentang keinginan untuk mendirikan musola. Jadi di perumahan ini sebetulnya pengembang ini punya kewajiban untuk menyediakan tempat ibadah, masjid lah begitu. Namun setelah sekian bulan kita di sini, kita nempati, tempat ibadah itu belum juga diwujudkan. Akhirnya beberapa warga sudah coba untuk menanyakan hal itu, tapi kemudian tidak juga mendapatkan respon yang positif. Akhirnya, tapi lahannya sudah tersedia. Akhirnya kemudian kami berempat melakukan konklusi, mengambil keputusan, kesepakatan, ayo kalau begitu kita dirikan rumah ibadah, karena itu menjadi kebutuhan kita. Nggak kebayang kita tinggal di sebuah perumahan yang mau keluar tuh jauh, kemudian subuh kita mau sholat subuh berjamaah harus keluar motor, harus manasin motor, harus keluarin motor, harus naik motor sekitar 5 sampai lebih dari 5 menit begitu. Itu tentu saja menghambat ibadah kita. Alangkah bagusnya kalau di sekitar kita sini itu ada musola. Ada musola, kita bisa sholat berjamaah di situ. Karena buat yang mereka yang memang terbiasa sholat berjamaah subuh, apalagi di perumahan ini lampunya belum ada, begitu gelap. Wah, jadi kesulitan buat orang-orang yang biasa bangun untuk sholat subuh berjamaah di masjid itu kesulitan. Akhirnya kita menyimpulkan, ayo kita bikin. Cuma kan
teman-teman tetangga saya yang 3 ini, ya mereka sadar siapa yang tinggal di sini itu orang-orang yang bisa dikatakan pendapatannya pas-pasan. Apa mungkin kita mendirikan gitu? Nah, disitulah kemudian saya mengingatkan mereka, tenang saja. Kalau kita, Allah kan berfirman, jika kita menolong Allah, menolong urusan-urusan Allah, ya, maka bagi Allah bukan hal yang sulit untuk menolong segala ikhtiar kita untuk membangun musola ini. Lah, misalnya begini. Misalnya kita butuh makan, kita butuh biaya untuk sekolah anak. Itu kebaikan apa kebaikan? Kebaikan. Tapi kan itu kebaikan yang sifatnya urusan kita sama hubungan muamalah, muasyarah ma'ana sesama manusia. Begitu. Itu saja ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita ikhtiar, maka Allah akan memberikan kemudahan. Allah akan tolong kita. Kalau kita menolong Allah, menolong urusan-urusan Allah, menolong urusan-urusan yang terkait dengan agama Allah, li'la'i kalimatillah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah akan menolong kita. Betul? Nah, kalau urusan makan, urusan sekolah anak, urusan kita pengen renovasi rumah aja Allah tolong. Apalagi kalau kita berdoa kepada Allah untuk mendirikan tempat di mana tempat itu nanti kita jadikan sarana buat kita ibadah kepada Allah. Iya, tentu saja Allah senangnya bukan main, betul nggak? Allah senang mendengar niatan kita itu. Maka yang penting saya tekankan kepada tetangga-tetangga di sini, mari yang penting kita menyatukan frekuensi. Frekuensinya harus sama. Harus punya spirit yang sama. Bicara tentang menyamakan frekuensi, saya berpegang pada ayat Allah yang tadi kita bacakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan yang ini pengen, yang itu ngapain bikin musola, gitu kan, gitu. Saya menyempatkan diri untuk mengundang seluruh warga dalam satu kesempatan. Kemudian di situ saya tekankan kepada mereka semua pesan yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau kita nih bisa bekerja sama mengelola lahan untuk nanam jagung, kita bekerja sama untuk usaha semacam Ranisa Fried Chicken yang sekarang saya kembangkan. Kalau kita bisa bekerja sama untuk membangun jembatan, kita bisa bekerja sama untuk membersihkan selokan, got, jalanan, dan lain sebagainya. Tentu saja kita insya Allah pasti bisa untuk ta'awun, untuk saling tolong-menolong, berjibaku bersama-sama, saling support untuk mendirikan tempat ibadah. Nah, jadi proyek pertama, ini saya mau menyampaikan sebuah tolak ukur tentang ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, kemudian wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, kemudian ayat yang menyatakan bahwa kalau kita menolong Allah, maka Allah akan menolong kita. Maka ketika kita mengumpulkan uang yang seberapa terkumpulnya, kemudian kita ingin membangun kerangka dan tiang musola, kemudian kita berhitung, ternyata kurangnya 1 juta. Saya bilang tenang saja. Kemudian tuh
Saya umumkan tuh di Facebook dan di story WhatsApp saya. Alhamdulillah. Kita butuhnya 1 juta, kita dapatnya 12 juta. Masya Allah, tabarakallah. Disitulah bukti bahwa ketika kita menolong Allah, menolong agama Allah, menolong kepentingan terkait dengan Allah, yang saya katakan urusan-urusan akhirat, bukan urusan dunia, maka Allah pasti akan menolong kita. Nah, jadi teman-teman, kalau kita dalam kesulitan di negeri rantau kan tentu saja banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi. Ada yang mungkin diterminit, ada yang mungkin mendapatkan ujian rumah tangganya, dari pasangan hidupnya, dari keluarganya, dari anak-anaknya. Ketika kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunjukkan kepada Allah bahwa kita juga adalah pribadi yang bersedia untuk menolong segala hal terkait dengan urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti Allah akan menolong kita. Teman-teman di ITN misalnya, ketika ada 1-2 orang punya ide yang baik, punya ide yang positif, punya ide-ide kebaikan, ayo kita saling tolong-menolong, bahu-membahu, bekerja sama untuk mewujudkan kebaikan itu. Kita at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita saling tolong-menolong dalam kebaikan. Gitu ya. Insyaallah kalau santri-santrinya Ustaz Abu mah enggak terlibat dengan hal-hal yang aneh-aneh lah, insya. Nah, saya cerita tentang yang di luaran sana. Ini kan kita baru selesai Pilpres, ya toh? Di situ tuh luar biasa Pilpres itu. Ada kelompok A, kelompok tertentu, ya toh, yang saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, tapi mohon maaf, banyak sekali yang terjerumus kepada ya, saling tolong-menolong dalam pemburukan. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Banyak mereka akhirnya bergerombol menghujat kelompok si B, menghujat kelompok si C, betul. Itu kejadian. Iya, betul, Ustaz. Mereka lupa nih. Padahal banyak di antara mereka yang saya lihat melakukan itu orang-orang yang sebenarnya mereka mengerti agama. Kemudian mereka mungkin lupa ketika ada hasrat politik, hasrat kekuasaan, mereka lupa bahwa Allah sudah mengingatkan ta'awanu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan jangan sekali-kali wala ta'awanu 'alal itsmi, jangan saling tolong-menolong dalam berbuat dosa, wal udan, dan saling bermusuhan. Jadi jangan kita terbawa untuk gotong royong, bahu-membahu untuk saling membenci, saling menciptakan permusuhan, saling menciptakan dosa. Ayo, saya pengen berbuat dosa. Ayo teman-teman, ikutin saya semua. Gitu. Saya ingin bermusuhan sama si Anu, saya ingin memusuhi si Anu. Ayo ikutin. Wah, disebar hoax, disebar berita bohong, disebar fitnah. Ingat teman-teman, jangankan kita memfitnah, kita bergibah aja itu dosanya luar biasa. Tahu beda gibah sama fitnah? Bukan tahu, teman-teman pasti tahu. Ingat beda gibah dan fitnah? Gibah. Atadruna mal gibah. Ini udah lama kita nggak membahas tentang gibah nih, nggak saling mengingat tentang gibah, ya nggak? Udah lama sekali nggak tahu. Mudah-mudahan Ustaz Abu dalam berbagai kesempatan mengingatkan kita juga. Atadruna mal gibah. Apa itu gibah?
Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada para sahabat dari sebuah hadis. Ada itu nama ghibah. Apa itu ghibah? Qalu Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu, kata para sahabat. Ghibah itu kata Rasulullah, zikruka akhaka bima yakrah. Kita ngomongin sesuatu yang ada pada diri saudara kita, dan kalau itu diomongin oleh orang lain, dia tidak suka. Itu namanya ghibah. Tapi bang, tapi kan dia memang orangnya memang begitu. Iya, memang begitu orangnya, gitu. Itu namanya ghibah. Gitu. Betul, hidung saya pesek gitu. Betul, kuping saya baplang gitu. Tapi saya nggak suka hidung pesek saya dan kuping baplang saya diomongin orang. Ya tapi kan Bang Razak memang kupingnya baplang. Salah kita apa? Kan kita cuma nyebut apa adanya. Ya nggak boleh. Itu namanya gibah. Iya. Itu gibah. Dilarang. Bagaimana? Kok di mana larangannya? Ingat firman Allah. Ingat Allah. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'du. Jangan kalian cari-cari kesalahan orang. Ini kan para peer-press kan pada kayak begitu tuh. Dia tuh mencari kesalahan orang, memfitnah. Ini bukan lagi gibah, fitnah. Nanti fitnah kita ini lagi, kita kupas. Ini baru gibah. Apa kata Allah? Apa firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita bergibah disamakan dengan ini, teman-teman, saya mengingatkan aja, ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula maita akhihi ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah ada yang suka di antara kalian yang makan bangkai, yang makan daging dari tubuh saudara yang sudah mati? Itu artinya makan bangkai saudaranya sendiri, bukan bangkai binatang, bukan bangkai ikan, bukan bangkai tikus, bukan bangkai kambing, bukan bangkai sapi, tapi bangkai manusia yang saudaranya sendiri. Kan yang diomongin pasti temannya, yang digibahin pasti saudaranya, yang digibahin pasti yang dia kenal. Begitu, nggak mungkin menggibahi orang yang nggak dikenal. Nah, yang dikenal itu kan dalam Islam semua adalah saudara kita. Kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, ini sudah bergibah, kemudian ngajak orang sebanyak-banyaknya untuk bergibah. Nah, dan bukan gibah saja, tapi juga memfitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kecil daripada membunuh. Nah, jadi jangan sampai kita kebawa-bawa nih. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalian saling bahu-membahu, bekerja sama, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu dalam kebaikan. Yang dicontohkan oleh warga di sini, ayo kita mendirikan. Tadinya nggak punya duit sepeser pun mereka itu. Tapi begitu mereka beli tisom ala bihablillah, mereka bersatu, warga di sini bersatu, kumpul lebih dari 50 orang, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka melakukan prinsip ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ini kan untuk kebaikan, ini kan untuk meningkat ketakwaan kita. Nanti di musola ini saya bilang, nanti di musola ini kita bukan hanya untuk sholat berjamaah. Nanti di musola ini sorenya kita jadikan sarana untuk belajar ngaji anak-anak.
Nanti kita siapkan guru ngajinya insya Allah. Nanti malamnya anak-anak yang punya PR nih, punya PR sekolahan, kalau emaknya nggak bisa nolongin, bapaknya nggak bisa bantuin, datang ke musola sini. Nanti di sini kita siapkan guru pendampingnya. Masya Allah. Jadi saya bilang ke tetangga di sini, siapapun yang mewakaf hartanya di sini, ini jadi sodakoh jariah. Sodakoh jariah itu seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salatin." Kalau manusia mati, maka seluruh amal ibadahnya akan terputus. Dia udah nggak bisa sholat, dia nggak bisa lagi meraih pahala sholat, dia nggak bisa lagi meraih pahala puasa dan lain sebagainya. Tapi ada 3 yang akan terus-menerus mengalir pahalanya. Apa itu? Yang pertama, saya katakan kepada tetangga sini, sedekah jariyah. Alhamdulillah, dari tadinya nggak punya apa-apa, dia punya lahan kosong doang, kita akhirnya punya uang 14 juta. Kita akhirnya punya uang buat mendirikan tiang, buat bikin atapnya dan sebagainya. Insya Allah mungkin dalam seminggu lagi sudah selesai. Kita bukan nyari, bukan bikin solar yang wah yang warna-warni, yang apa, yang mewah, bukan. Kita niatnya membangun sebuah tempat yang bisa kita gunakan untuk ibadah bersama-sama, untuk menjadi majelis ilmu. Bahkan kalau kalau tetangga sini mengizinkan, saya pengen namanya musola Darut Ta'lim wal Ibadah. Musola tempat belajar dan tempat ibadah. Jika nanti kita semua yang merintis ini mati, wah, saya katakan begini, bayangkan ketika tempat ini mungkin puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun sampai kiamat nanti digunakan terus untuk orang sholat berjamaah. Wah, kitanya udah nggak ada, kitanya udah nggak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah, tapi kemudian pahala sedekah jariah mengalir terus menembus dinding-dinding kuburan kita. Satu, bayangkan juga ini yang kemudian membangkitkan semangat warga di situ walaupun bayangkan juga yang kedua, mereka di sini belajar ngaji, anak-anak pada kumpul juga. Ini anak-anak ini ada berapa di saya hitung? 1, 2, 3. Ada misalnya 15 orang. Dari 15 orang ini sudah diam belajar ngaji, belajar Iqra, bisa membaca Al-Quran, hafal dia juz amma saja, surah-surah pendek juz amma saja dia hafal, ya toh? Kemudian ayat-ayat yang dia hafal itu dia gunakan untuk sholat fardu, sholat sunnah setiap hari sepanjang hidupnya yang puluhan tahun. Walaupun kita sudah mati, sudah berhalang tanah, sudah jadi rongsokan di dalam kubur, insya Allah pahala kebaikannya sepanjang anak-anak yang pada belajar ngaji ini dipakai ilmunya gara-gara belajar ngaji di tempat yang kita bangun ini, sepanjang itu juga pahalanya mengalir menembus dinding-dinding kuburan kita. Amin. Kita lagi. Dari 15 anak ini, misalnya, 2 diantaranya nanti jadi ustadz. Amin. Jadi kemudian 2 orang ini karena jadi ustadz dan jadi guru, mereka mengajar orang. Sepanjang hidupnya profesi sebagai guru dan ustadz, berdakwah kemana-mana. Bisa saja muridnya puluhan orang sepanjang hidup, bisa saja muridnya ratusan orang, bisa saja muridnya ribuan orang, bisa saja muridnya jutaan orang.
Bisa saja dari muridnya yang jutaan orang itu, sebanyak 1.000 orang jadi guru juga. Punya murid juga puluhan, ratusan, ribuan, jutaan. Saya tanya ke masyarakat kemarin, ada yang tahu, ada yang pernah kejebak bisnis multi level marketing? Saya bilang gitu. Di ITN ada nggak yang zaman jahiliyah dulu pernah kejebak MLM? Hah? Ada. LMM asuransi lah, kesehatan lah, apalah, gitu kan? Gimana? Yang dijanjikan dapat helikopter, kapal pesiar, mobil BMW, Wow. ada yang pernah dulu terkecoh? Nah, jadi seperti itu. Kalau ini, jadi pahala jariah, sedekah jariahnya ini seperti jaring multi level marketing yang kiri kanannya berisi semakin lebar, menggurita, dan semua titik level itu memberikan insentif pahala sedekah jariah. Saya bilang mau, dan saya katakan, saya ingatkan, saya hanya mengingatkan, mereka mungkin sudah tahu. Saya hanya mengingatkan bahwa menja'a bil hasanati falahu asyru amsalnya. Kalau kita berbuat kebaikan, maka Allah akan balas kebaikan itu 10 kali lipat. Mendirikan musola kebaikan bukan, kebaikan 10 kali lipat. Tapi hati-hati, ada satu ayat lagi saya ingin bacakan. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamathali habba, seperti sebiji ambatan sab'a sanabil, satu biji ini menumbuhkan 7 batang pohon. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, di setiap batang itu menumbuhkan 100 habba, 100 biji lagi. 100 kali 7 jadi 700, bukan 10 lagi. Karena ini infak yang kita akan keluarkan adalah infak fi sabilillah, maka pahalanya 700 kali lipat. Tapi ada ayat ini ada lanjutan, nggak berhenti di tadi, nggak berhenti di 10 kali lipat, nggak berhenti di 700 kali lipat. Karena Allah juga berfirman, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan lagi semaunya Allah. Semuanya, kalau Allah senang dengan kita, Allah akan lipatkan dari 700, Allah lipat gandakan 2 kali lipat, 10 kali lipat. Dan ingat, saya katakan, lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Allah itu pemilik seluruh langit dan bumi beserta isi. Wah, itu kekayaan Allah itu, ya, kalau konglomerat dunia memang nggak ada seujung kukunya dibandingkan Allah. Pokoknya itu mah nggak bisa dibandingkan. Maka mari saya katakan, mari kita bertransaksi dengan baik kepada Allah. Insya Allah pasti nggak akan kita pernah merugi kalau kita bertransaksi pada Allah. Jadi teman-teman, saya selalu mengingatkan, dimanapun kita berada, termasuk teman-teman yang di negeri beton, yang sedang merantau, jangan sungkan. Kebaikan itu misalnya kita mentransfer uang untuk orang tua kita. Kebaikan. 10 kali lipat itu pahalanya. Bahkan ketika di luar negeri kita mengirimkan uang untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk saudara kita, pahalanya 2 kali lipat itu. 2 kali lipat. Kata Rasulullah, kita akan mendapatkan 2 pahala sekaligus. Sekali action 2 pahala. Apa itu? Pahala sedekah dan pahala kekerabatan. Mempererat kerabat. Kalau 2 kali lipat dikali 10, 20 kali lipat kita akan dapat.
Ya, jangan sungkan, jangan takut miskin membantu keluarga kita, apalagi membantu anak. Makanya ketika kita mentransfer uang kepada anak misalnya, pastikan yang mereka minta adalah bukan hal-hal yang sifatnya konsumtif. Misalnya mereka mau beli buku, mereka mau apa? Mau les tambahan di luar sekolah. Mereka mau apa? Ikut kursus apa yang meningkatkan kemampuan belajar. Sehingga kemudian uang yang kita hasilkan dari hasil keringat kita susah payah menahan tangis dan menahan derita mungkin di luar negeri, itu manfaatnya besar untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan masa depan mereka, dan kebaikan masa depan akhirat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pengalaman saya dengan membangun musola ini pengalaman pertama saya, membangun musola di tengah-tengah masyarakat. Pengalaman saya yang awalnya kita merasa ada ketidakmampuan karena nggak memiliki apa-apa, tapi kita niatkan baik, kita cari cara dengan baik, kita berserah kepada Allah karena inilah kebaikan. Jangan pernah kita takut. Ya, kalau kita sudah berniat kebaikan dan hanya Allah yang ada dalam niat kita, la khaufun alaihim walahum itu ada rasa takut dan rasa khawatir dalam hati kita, insya Allah kita yakin, dan insya Allah Allah akan bantu mewujudkan niat-niat dan cita-cita. Jadi tausiah kali ini saya hanya ingin berbagi cerita tentang kebaikan, di mana kebaikan ketika kita niatkan dengan kuat, ya nanti kemudian kita ikhtiarkan, setelah kuat ikhtiar kita kuatkan niat kita, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita tawakal pada Allah dan Allah sudah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal pada Allah, maka Allah akan cukupkan segala kebutuhannya. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba yang bertawakal, hamba-hamba yang hanya tersedot hati dan pikirannya untuk berbuat kebaikan saja, bersama-sama maupun sendirian, dan kita terhindar dari segala dosa, keburukan, dan permusuhan yang sekarang banyak sekali diupayakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak mengerti Tuhan, tidak percaya Tuhan, dan orang-orang yang mungkin percaya Tuhan tapi dia lupa gitu, sedang lupa. Orang kalau sedang lupa kan suka nggak ingat, kayak saya tadi, ya nggak? Ada waktu jadwalnya tausiah sama teman-teman nih ngaji bareng, lupa. Kalau lupa suka nggak ingat. Orang itu tahu tentang hukum agama. Orang-orang itu ngerti, lebih ngerti dari kita, tapi kadang-kadang dia lagi lupa. Kalau lupa, dia pasti nggak ingat. Nah, mudah-mudahan kita dihindarkan Allah dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang dosa, dari hal-hal yang bersifat memusuhi dengan sesama manusia, sesama umat manusia, sesama warga Indonesia, sesama Muslim dan sebagainya. Amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu niyati salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi ashabi syai'ul ilahi lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga memberikan kita kesehatan, berikan kita, tapi juga orang-orang orang terdekat kita, orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita. Allah berikan kesehatan,
Allah berikan kemampuan yang luar biasa untuk terus berada di jalan, kemampuan dan kemauan terus berada di jalan-jalan kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafina wa yakfina ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna rabbana ighfir. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع الدعاء قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Allahumma sahil umurana, ya Allah, mudahkanlah segala urusan-urusan kami, ya Allah. Wasahil umur walidina, dan ya Allah, mudahkan pula segala urusan-urusan orang tua kami, ya Allah. Urusan orang tua kami yang masih hidup di dunia maupun urusan orang tua kami yang sudah meninggal dunia di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, Allahumma sa'il umura usratina wa ahlina. Ya Allah, mudahkan pula ya Allah urusan-urusan rumah tangga dan keluarga kami ya Allah. Mudahkan urusan-urusan anak-anak dan saudara-saudara kami ya Allah. Satukan sahabat-sahabat terbaik kami, mudahkan semua ya. Amin ya Allah. Sa'il umura majalisina khususon majlis ITN wa cahaya Tuhan ya Allah. Mudahkan pula ya Allah segala urusan yang kami bangun, kami ikhtiarkan bersama-sama ya Allah. Kami bahu-membahu di ITN, di Institut Nabawi dan Cahayaku ini ya Allah. Mudahkan segala urusan kami di sini. Allahumma sahil umura baldatina Indonesia pada samawati wal ard. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada yang mau kita bacain Fatihah secara khusus pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada misalnya ada yang sakit atau ada yang punya hajat, biar dengan wasilah Fatihah kita baca-baca bareng nanti bisa segera ada. Ustadz minta doanya untuk kesembuhan anaknya Ufiniar. Siapa namanya? Namanya siapa? Alfiano Paulivan Giovanni. Alfiano Paulivan Tiffany bin Ahmad Kambali. Ahmad Taubari, cakep amat namanya, masya Allah, tabarakallah. Lisihati Ahmad Kambali, bin Ahmad Kambali, Ustaz. Ahmad Hambali. Ya, kalau bahasa Arabnya Hambali itu, kalau bahasa
tulisan kampungnya Kambali gitu ya. Oh iya benar. Iya, jadi lisih hatihi syai'ulillahi lana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada lagi siapa yang mau kita bacain Fatihahnya? Almarhum Rajikin bin Sikun. Almarhum Rajikin bin Bapak Rajikin bin Sikun. Sikun. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu la taftinna ba'dahu ighfir lana wa lahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran lana wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada lagi? Tidak ada Ustaz. Sampun. Oke, sampunnya sampun clear apa sampun head and shoulder? Oh, itu sampun. Saya mohon maaf kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan. Oh, ya. Kan ada yang mau nitip doa lagi. Oh iya silakan. Mumpung kita masih rame-rame bareng-bareng ini. Lebih insya Allah apalagi di majlis ilmu. Sama Muhammad Fatoni Abdul. Sampai Mas juga lho. Ini pun pancasila kesane barokah. Duduk sini Bu. Bahasa Indonesia aja. Ngomong langsung sama Ustaz. Mau minta doanya Ustaz buat anak saya yang sedang tolabul ilmi di Pondok Darul Sidamaya biar diberi kebarokahnya ilmunya bermanfaat. Amin. Amin. Namanya Ya disebutkan namanya dan nama bapaknya. Masih ingat nama bapaknya, Bu? Ya masih Ustaz. Ya. Mahfududdin Abdul Jalil bin Sarbini sama Muhammad Fatoni Abdul Rauf bin Sarbini. Masya Allah. Lisihhatihima waladhakiyati fikratihima syai'ulillahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Sudah itu saja. Oke, sekali lagi mohon dimaafkan apabila ada yang salah dari saya atau cara saya menyampaikannya, ada yang kurang berkenan di hati teman-teman, sehingga dengan saling maafkan silaturahim kita, ngaji bareng kita pada sore hari ini hanya menghadirkan kebaikan, keberkahan, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz ilmunya Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga sehat selalu. Amin. Amin. Terima kasih doanya, jazakumullah khairan katsiran.